talking shit. Baik, di sini kami akan memaparkan materi filsafat ilmu yang dimana pengertian, ciri-ciri, objek kajian, tujuan, dan landasan filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia. Kata filosofia yang berasal dari kata kerja filosofin, yang berarti mencintai kebijaksanaan. Kata tersebut juga berasal dari kata Yunani, yaitu filosofis. Filosofis yang berasal dari kata philen, yang berarti mencintai, atau phila yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kearifan. Filsafat adalah usaha untuk memahami dunia dalam hal makna dan nilai-nilainya. Filsafat merupakan pendekatan yang menyeluruh terhadap kehidupan dan dunia. Filsafat berusaha untuk menyatukan hasil-hasil ilmu dan pemahaman tentang moral, estetik, dan agama. Orang yang mempelajari tentang filsafat disebut sebagai filsuf. Sedangkan ilmu menurut KBBI adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem, menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Ilmu adalah pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan telah disusun dengan baik. Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang tertentu. Jadi, filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi dan implikasi ilmu yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Selanjutnya yaitu perbedaan antara filsafat dan ilmu. Filsafat itu bersifat universal atau umum, yaitu segala sesuatu yang ada berdasarkan realita, sedangkan objek material ilmu itu bersifat khusus dan empiris. Artinya, ilmu hanya terfokus pada disiplin bidang masing-masing secara kaku, sedangkan filsafat itu bersifat non-fragmentaris karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada secara luas dan mendalam, mendasar, sedangkan ilmu bersifat pragmatis, spesifik, dan intensif. Filsafat dilaksanakan dalam suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan pengawasan. Sedangkan ilmu harus diadakan riset lewat pendekatan trial and error. Persamaan antara filsafat dan ilmu. Yang pertama, keduanya mempunyai metode dan sistem. Yang kedua, keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya. Dan yang ketiga, keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya, filsafat ilmu menurut beberapa para ahli. Yang pertama menurut Plato pada tahun 427 sebelum Masehi sampai 348 sebelum Masehi. Menurut Plato, filsafat adalah
ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Yang kedua, menurut Aristoteles, pada tahun 382 sebelum Masehi sampai dengan 322 sebelum Masehi. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Ciri-ciri filsafat. 1. Menyeluruh. Artinya, pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Pemikiran kefilsafatan ingin mengetahui hubungan antara ilmu yang satu dan ilmu yang lain, hubungan ilmu dengan moral, seni, serta tujuan hidup. 2. Mendasar. Artinya, pemikiran yang dalam sampai pada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajarinya, sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Filsafat tidak hanya berhenti pada kulit-kulitnya atau periferis saja, tetapi sampai menembus ke dalamnya atau hakikat. 3. Spekulatif. Artinya, hasil pemikiran yang diperoleh dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Hasil pemikiran berfilsafat selalu dimaksudkan sebagai dasar untuk menelusuri bidang-bidang pengetahuan yang baru. Namun demikian, tidaklah berarti hasil pemikiran kefilsafatan tersebut meragukan kebenarannya karena tidak pernah tuntas. Menurut Nur A. Fadil Lubis, filsafat memiliki 3 ciri utama, yakni 1. Universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. 2. Radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. 3. Sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Objek kajian filsafat. Ada 2 objek kajian filsafat, yaitu objek material adalah sesuatu yang hal dijadikan sasaran pikiran, sesuatu yang diselidiki dan dipelajari. Objek material mencakup apa saja, baik hal-hal konkret, misalnya manusia, tumbuhan, batu, dan lain-lain, ataupun hal-hal yang abstrak, misalnya ide-ide, nilai-nilai, dan keagamaan. Yang kedua, objek formal adalah cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seseorang peneliti terhadap objek materialnya, serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Objek formal suatu ilmu tidak hanya memberi keutuhan suatu ilmu, tetapi pada saat yang sama membedakannya dari bidang-bidang lainnya. Tujuan filsafat ilmu terbagi menjadi 8. Pertama yaitu 1. Mendalami unsur-unsur pokok ilmu, sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Kedua, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang, sehingga kita mendapat gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Ketiga, menjadi pedoman para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama membedakan persoalan yang ilmiah dan non-ilmiah. Yang keempat, mendorong para calon ilmuwan dan ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. Kelima, mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Keenam, menambahkan idealisme, realisme, dan humanisme. Ketujuh, sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah sehingga orang menjadi kritis dan cermat terhadap kegiatan ilmiah. Kedelapan, membedakan argumen yang baik dan yang buruk dan menyampaikan pendapat yang baik secara lisan maupun tertulis dan secara jelas melihat sesuatu melalui kacamata yang lebih luas.
Landasan filsafat ilmu di perguruan tinggi. Yang pertama, ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani ontos yang artinya ada atau keberadaan, dan logi artinya pikiran atau ilmu. Jadi, ontologi membahas tentang ada atau tidaknya keberadaan itu yang sesuai dengan realita yang ada, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Jika ditarik kesimpulan, artinya bila sebuah pemikiran tidak memiliki keberadaan atau landasan ontologi, atau tidak mungkin pula untuk diadakan, maka pikiran itu hanya berupa hayalan, dorongan perasaan subjektif, atau kesesatan berpikir yang dapat ditolak atau disangkal kebenarannya. Yang kedua, epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme yang berarti pikiran atau pengetahuan, dan logi atau logos berarti pengetahuan ilmu, yang berarti cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ciri dan ramah pengetahuan, atau yang sering dikenal sebagai filsafat pengetahuan atau teori pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi sendiri berasal dari kata aksios, artinya pantau atau bernilai. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi, tujuan utama aksiologi adalah mempertanyakan hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Teori ini memiliki ranah pembahasan tentang etika dan estetika. Landasan aksiologi memberikan dasar yang kokoh bagi etika keilmuan, baik dalam rangka tugas pengembangan ilmu itu sendiri maupun penerapannya dalam menangani masalah-masalah kemanusiaan, kemasyarakatan, dan lingkungan hidup. I can't breathe without your